Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Waalaikumsalam. iya. Alhamdulillah ya Bun, kita akhirnya bisa bertemu ya meskipun secara online, tapi insya Allah kita maksimalkan ya fasilitas atau media yang bisa kita gunakan ya semaksimalnya. Tentu meskipun ada banyak keterbatasan, tetapi kita maksimalkan gitu ya. Nah, bimbingan ini sifatnya privat ya Bun, sehingga nanti adapun apa namanya tugas-tugas yang saya berikan nanti saya sesuaikan semaksimalnya dengan kondisinya Mas Khalid ya saat ini. Nah, selain itu dari setor tugas ataupun dari pertanyaan yang Bunda sampaikan juga akan memberikan tambahan tugas baru sehingga meskipun ini tugasnya sudah saya buatkan sesuai dengan asesmen ulang yang kemarin sudah isi, tetapi nanti pasti bisa berubah gitu ya, karena sesuai dengan kondisi anaknya. Begitu ya, Bun? Baik, Bu. Oke, untuk nanti di, di kelas atau bimbingan privat ini nanti kita zoomnya 3 kali ya, Bun. 3 kali zoom di awal, tengah, sama akhir. Nah, adapun di sela-selanya saya berikan tugasnya melalui video replay sehingga Bunda bisa menyimaknya, terus mempraktekannya dan menyetorkannya. Nanti saya berikan evaluasi supaya kalau ada perbaikan bisa diperbaiki ya. Baik, Bu. Oke, kemarin saya minta untuk asesmen ya, ulang ya. Jadi umur Mas Khalid ini, jadi ini saya tanggal berapa kemarin ya pemeriksaannya, waktu Bunda menyetorkan itu ya. Itu usianya sekitar 5 tahun 14 hari ya, lebih 2 minggu waktu itu kemarin-kemarin itu ya. Sekarang udah lebih ya. 19 hari ya. Nah, sekarang Juni. udah Belum ya, Bu? Juni tuh, ini bulan Juni kan? Iya Iya, kan? tapi ini kan masih tanggal Ini masih tanggal 4 ya, tanggal. Bu? Oh iya, 5 tahun kurang ya, bukan Iya. bukan lebih Iya, tapi 5 tahun kurang. kurang. Ah, kurangnya. Ini tanggal 4, berarti kurangnya 12 hari lagi ya, 5 tahun Iya, kurang iya. 12 hari. Oh ya, ini salah kesalahan saya. Oke, 5 tahun ya, anggap aja 5 tahun ya. Iya, Nah 5 nanti tahun. Ah. kami sesuaikan dengan kondisi anak seusianya, gitu ya. Apakah Mm-mm. masih jauh atau sudah mendekati, gitu ya. Nah, dari asesmen yang kemarin bisa kita lihat ya, saya sedikit menjelaskan sekilas. Anak sudah memahami instruksi, jadi dia sudah bisa melaksanakan instruksi sederhana ya. Anak sudah Mm-mm. bisa naik sepeda namun belum bisa mengayuh sampai 360 derajat. Ini artinya orientasi geraknya masih kurang gitu ya, Bun. Mm-mm. Ketika anak harusnya bisa mengayuh, menggerakkan full ya, full apa namanya? Mengayuh secara maksimal. Nah, terkadang eh, hanya butuh sentuhan. Oh, begini loh digerakkan. Jadi kemarin juga ada yang melatihkannya itu. Jadi ibunya yang mengayuhkan. Jadi begini loh, ada orientasi gerak gitu ya. Sehingga anak Iya. mulai dari situ, anak akan belajar. Oh, begini ya caranya. Nah, jadi nanti caranya biar dia bisa full 360 derajat, ya kita gerakkan Bun ya. Awalnya dibantu, mungkin bisa maksimal full bantuan ya, tetapi dengan kebiasaan rutin sehingga orientasi itu terbentuk di otaknya gitu ya. Dan ini akan direkam dan akan diadaptasi oleh otaknya sehingga si anak itu bisa melakukan gerakan yang sama seperti yang kemarin-kemarin kita ajarkan. Begitu ya, Bun. Nah, ini sekedar Iya. evaluasi dulu ya. Terus anak sudah bisa memegang pensil dengan benar saat menulis, masih tipis ya tulisannya ya, sehingga ketika diminta untuk membuat lingkaran kah atau persegi dan seterusnya masih belum bisa maksimal. Nah, ini menunjukkan bahwa sensori proprioceptifnya masih kurang gitu ya, Bu. Sehingga seberapa besar tenaga yang harus ia keluarkan saat menulis, dia masih belum bisa memperkirakan ya. Atau bahkan tulisannya kadang dijumpai terlalu tebel banget gitu ya sehingga kertasnya sampai bolong. Itu pun juga ada. Nah, Mas Khalid ini mungkin ada juga untuk kemampuan fine motor skillnya atau
keterampilan motorik halusnya juga kurang ya, sehingga eh, bagian skill ya untuk menulisnya masih belum bisa maksimal. Nah, nanti ada apa namanya latihan-latihannya yang kita berikan secara bertahap supaya si anak ini maksimal dalam keterampilan menulisnya, gitu ya Bun. Ya, baik. Terus anak sudah bisa menggunting tapi belum bisa mengikuti garis ya, nggak apa-apa. Nanti dengan seiring dengan koordinasinya terbentuk, seiring dengan meningkatnya keterampilan fine motor atau motorik halusnya, seiring dengan meningkatnya kekuatan otot pada bagian tangannya, seiring dengan membaiknya sensori proprioseptif, ini akan bisa dengan sendirinya gitu ya. Yang penting anak sudah mulai bisa menggunting gitu ya. Dia sudah punya pengalaman menggunting, tinggal kita lebih mengembangkan, lebih melatihkan dengan baik ya, rutin juga ya. Tentu dengan support latihan tidak hanya sekedar menggunting aja latihannya, tetapi kita kuatkan komponen dasarnya. Untuk menggunting itu apa aja ya yang diperlukan gitu ya. Nanti kita bisa di bawah-bawahnya kita berikan ya. Terus anak sudah bisa melompat dengan instruksi. Nah, alhamdulillah udah bisa ya, Bun. Anak sudah bisa berkomunikasi saat diajak ngobrol. Dia sudah mulai bisa menjawab ya, nyambung artinya gitu ya. Jadi Hmm. untuk percakapan secara fungsional itu baik gitu ya. Tinggal nanti dikembangkan ya. Adapun pengembangan dari bahasa ataupun cara dia berkomunikasi itu nanti akan membaik seiring dengan perbaikan sensori ataupun sensori motornya gitu ya. Nah, anak sudah bisa menirukan gerakan sederhana. Ya, ini suatu aset juga ya. Artinya kemampuan visual persepsinya udah mulai baik ya. Terus anak sudah bisa berhitung 1, 2, 3, 4. Nah, udah punya apa referensi ya untuk bisa membilang ya. Terus anak sudah mampu melakukan aktivitas BAP BAK, hanya saja untuk ceboknya dia masih dibantu. Nah, ini pun nanti juga ada triknya juga ya, atau bukan trik ya, istilahnya latihan, tahapan latihan gitu ya. Terus anak sudah mampu bermain lempar tangga bola secara mandiri. Nah, ini koordinasinya udah mulai baik ya. Terus meskipun nanti tetap dalam aktivitas yang lain tetap perlu dimatangkan ya. Terus Ya. anak masih sering tantrum atau memukul orang atau benda di sekitarnya. Ini menunjukkan bahwa anak mungkin masih belum bisa meregulasi dirinya atau meregulasi emosinya sehingga dia mudah tantrum, mudah terdistraksi. Dan adapun dari lingkungannya ya terutama orang tuanya ataupun saudara ataupun orang-orang di sekitarnya perlu juga melihat atau mungkin apa ya istilahnya pola asuhnya juga perlu kita cek apakah sudah berat atau belum sehingga anak itu bisa lebih nyaman, lebih tenang gitu ya, tidak mudah Hmm. tantrum. Terkadang itu juga pengaruh dari pola asuh ataupun lingkungan gitu ya Bun. Tidak hanya sekedar dari faktor dari dalam diri anak, tapi lingkungan juga tetap dijaga. Terus Hmm. postur tubuh yang terlihat bungkuk. Nah, ini menunjukkan bahwa masih ada kelemahan otot pada bagian punggungnya ya, kontrol posturalnya masih lemah ya. Sehingga perlu kita support, perlu kita latih karena ini komponen dasar ya, Bun. Jadi ketika kontrol posturalnya ini lemah, terkadang anak pertama yang menjadi akibatnya ya, pertama dia nggak tahan lama ya, fokusnya juga kurang ya, terus dia juga mudah terdistraksi gitu ya. Ya karena dia untuk menjaga ketahanan tubuhnya itu masih harus ekstra, butuh tenaga ekstra, butuh apa namanya eh, effort yang besar gitu ya. Kalau kita kan normal sehingga kita nggak perlu mikir untuk bisa duduk lama, aktivitas yang lebih lama, kita nggak perlu banyak berpikir gitu ya. Tapi untuk anak-anak tertentu, karena dia menjaga kondisi tubuhnya biar tetap stabil aja, dia masih sulit, apalagi untuk aktivitas yang lain. Nah, perlu kita bantu Hmm. dulu untuk mematangkan
eh, keterampilan dasarnya ya, mempertahankan tubuhnya supaya lebih stabil dulu ya. Terus anak sudah mampu makan sendiri gitu ya. Tinggal nanti pengembangannya. Terus anak juga bisa memakai baju, tapi untuk mengancingkan masih kurang ya, nggak apa-apa karena memang motorik halusnya masih perlu banyak disupport. Oke, nah nanti dari asesmen atau dari data yang sudah masuk ya, kita bisa menyimpulkan apa ya yang perlu kita latih ya dari anak ini ya, setelah kita mengetahui aset maupun limitasinya gitu ya, setelah kita mengetahui kelebihan ya maupun kekurangan dari si anak. Nah, terus yang perlu kita lakukan apa? Oke, yang pertama kita perlu melatih kekuatan otot pada bagian tungkai dan kakinya ya. Ini fungsinya untuk koordinasi anggota gerak bawah ya, supaya dia selain menstimulasi atau mematangkan proprioseptifnya, juga mematangkan kontrol posturalnya juga atau koordinasi bilateralnya juga ya. Terus orientasi gerak pada anggota gerak bawah ya. Ini fungsinya untuk apa? Ya, fungsinya supaya anak ketika kita ajari untuk mengayuh di sepedanya, dia lebih bisa ya, lebih memahami ya, punya orientasi untuk bergerak, menggerakkan kakinya ke eh, sesuai dengan pedalnya gitu ya, sesuai dengan lingkup lingkup di sepedanya gitu ya, di pedalnya ya. Nah, di anak punya orientasi. Nah, maka perlu kita latih setiap hari nantinya ya. Selain itu apalagi ya, mematangkan sensori proprioseptif untuk mengontrol gerakan serta tenaga yang dibutuhkan. Nah, ini kaitannya dengan yang tadi menulisnya masih tipis gitu ya Bun. Nah, perlu kita matangkan dulu yang menjadi masalah di situ adalah sensori proprioseptifnya ya. Jadi dia harus mengontrol seberapa besar tenaga yang harus dia keluarkan supaya tulisannya berkualitas atau bagus ya, tidak terlalu tipis maupun tidak terlalu tebal ya. Ini perlu kematangan sensori proprioseptif. Terus kemampuan fine motor skill atau keterampilan motorik halusnya nanti perlu kita asah lagi ya. Selanjutnya dexterity. Dexterity itu kemampuan untuk memanipulasi benda-benda kecil. Contohnya nanti dalam keseharian itu seperti mengancingkan baju. Nah, itu perlu keterampilan dexterity ya. Jadi manipulasi benda-benda yang kecil-kecil menggunakan jari-jarinya. Nah, ini kalau keterampilan motorik kasarnya masih kurang, ya tentu anak masih kesulitan ya untuk melakukan aktivitas yang bersifat dexterity maupun fine motor skill atau motorik halusnya masih kesulitan. Karena apa? Perkembangan anak itu memang sewajarnya dimulai dari motorik kasarnya dulu, baru ke motorik halus. Sehingga ketika kita melatih anak kok masih sulit ya mengancingkan baju ya. Nah, berarti perlu kita koreksi dulu. Kita cek kembali motorik kasarnya udah banyak yang bisa atau belum ya. Kalau masih banyak yang belum bisa ya kemungkinan dia untuk kita latih seperti mengancingkan baju kah atau meronce kah atau apapun aktivitasnya yang membutuhkan motorik halus maupun dexterity, ya dia tentu akan mengalami kesulitan. Gitu ya pun jadi paham ya alurnya ya. Selanjutnya koordinasi mata dengan tangan, koordinasi antar jari-jarinya. Nah, itu nanti juga kita eh, latihkan. Terus eh, orientasi dan dexterity ya saat kita melihat ya, saat tidak melihat atau kinestesia, gerakan kinestesia. Jadi kayak cebok itu kan kalau kita mengajarkan anak untuk cebok itu kan banyak keterampilan ya Bun yang harus dia punyai. Ya, dia harus mempertahankan diri dia saat di atas WC. Terus dia juga menggerakkan tangannya ke belakang tanpa diketahui oleh matanya. Maksudnya tidak seperti kita makan kan, kalau makan di depan kita kita bisa melihat, kita bisa menggerakkan tangan kita. Nah, kalau pas posisi cebok tangan ke belakang kan kita nggak bisa melihat ya. Mata kita
hanya bisa merasakan mengira-ira gitu ya. Nah, itu memerlukan keterampilan ini kinestesia gitu ya. Eh, Terus fine motor skillnya juga. Terus selanjutnya regulasi emosi karena mungkin masih suka tantrum ya, masih sering tantrum sehingga perlu kita ulang kembali atau kita latih kembali tentang latihan meregulasi dirinya. Nah, ini eh, bagian dari tujuan latihan yang kita eh, latihan setiap hari gitu ya. Tujuannya untuk biar regulasi dirinya eh, baik gitu ya. Dia bisa mengontrol emosinya, dia bisa memahami instruksi, dia bisa mengontrol dirinya supaya tugas yang dia kerjakan itu tuntas, selesai tanpa ada konflik gitu ya. Terus penguatan kontrol postural ya tadi sudah saya jelaskan. Nah, itu ini adalah target yang akan kita latihkan untuk Mas Khalid ya, Bun, di eh, di Iya. bimbingan ini. Meskipun nanti eh, kan waktu kita kan 1 minggu ya, atau 7 kali pertemuan ya. Nanti kalau udah di akhir sesi tinggal Bunda merangkum ataupun melatihkan ya yang sudah Bunda pelajari atau Bunda latihkan dari kita ya. Oh, Oke, lanjut ya, ya. baik, Bu. Lanjut, Bu. Oke, nah terus untuk latihan pertama, eh, oh ya, ya, ya. Oke, untuk yang pertama ya, kita akan melatih untuk penguatan otot pada bagian tungkai atau anggota gerak bawah ya. Silahkan mungkin Bunda bisa mencatat gitu ya atau mungkin kalau nggak memungkinkan juga nanti saya share ya Bun untuk rekamannya bisa Maaf, juga. mati lagi, Bu, suaranya, Bu. Oh, mati lagi. Oke. Iya, Oke, eh ini nanti yang akan kita latihkan pada tugas satu ya Bun, yang ini ya. satu satu. Nanti kalau memungkinkan boleh Bunda tulis atau ya tetap nanti saya share ya untuk rekamannya maupun apa contoh videonya kalau Bunda menghendaki. Boleh gitu ya. Oke, yang pertama stretching pada bagian kaki atau tungkai gitu ya. Nah, seperti apa Bun contohnya dulu pernah nggak Bun? Saya berikan latihan untuk stretching. Sepertinya pernah ya. Stretching belum pernah, Bu. Oh, belum pernah. Oke, nggak apa-apa. Mas, Belum. mungkin nanti ada yang sudah pernah, ada yang belum pernah, nggak apa-apa ya, Bun. Diulang ya. Ya, oke, Ah, oke, Bu. Oke. Yang pertama, silahkan nanti dilatih untuk stretching. Adapun contoh videonya nanti saya share juga ya di apa Ya, di Bunda ada Telegram nggak? ada, Bun. Nanti Ada ya. saya Nanti lihat ah, ya. ya nanti Bunda silahkan japri supaya saya eh, bisa memberikan contoh videonya ya, tapi lewat Telegram ya. Ya, baik. Oke, yang pertama. Terus yang kedua, mendorong bola dengan kedua kaki ya. Ini nanti eh, pakai jimbol juga boleh ataupun pakai bola yang kecil itu juga boleh ya. Didorong aja bolanya. Bolanya Bunda pegang terus kakinya mendorong supaya ada gerakan di bolanya itu ya. Jadi bolanya itu digerakkan menggunakan kedua kakinya. Jadi secara sadar Oh, anak itu menggerakkan kedua kakinya. Gitu Bun. Gimana? oh, berarti seperti dia mendorong atau gimana, Bu? Iya, mendorong Maksudnya? dengan kedua kakinya ya. Oh, mendorong. Mendorong. Karena Mendorong kita dengan karena kan kita pegang ya bolanya ya. iya, nih, anak silahkan mendorong dengan kedua kakinya, gitu ya. Nanti Ya. dihitung ya, Bun. Jadi setiap aktivitas yang kita latihkan harus ada target ataupun ada ukurannya ya. Contohnya kalau stretching, stretching ini nanti kan kayak contoh kecilnya kayak mencium lutut gitu ya. Terus posisi pada posisi bersila, kakinya kita tekan gitu ya. Kita tekan pelan-pelan ya sampai mungkin batas atau ambang
sakitnya si anak itu seberapa, kita pertahankan, kita hitung ya sampai 10 kali hitungan. Jadi bukannya nggak tak terhingga, bukannya tak terhingga ya. Aduh sampai kapan ini seperti itu, sekarang kan anak jadi ya kalau hitungannya udah selesai cukup gitu ya. Jadi ada batasannya gitu ya. Nah, sama juga kayak mendorong ini nanti juga dihitung sampai 10 kali dorong gitu ya. Nah, terus diberikan orientasi gerakan saat bersepeda. Nah, nanti ini saya berikan contohnya ya, Bun. Contoh bagaimana melatih Wah, untuk Abang Khalid udah sering kok Bu yang kakinya dipegangin ya Bu. benar ya. Iya, iya, iya. Setiap Ah, pagi kami ngelatihnya seperti itu juga, Bu. Jadi Abang Khalid sebenarnya sudah bisa. iya. Baru baru minggu-minggu ini aja tuh udah bisa. Tapi ketika Mm-mm, jalanannya itu menurun, jadi kan itu sering dilatihkan tuh kan, Bu. Baru belum bisa-bisa juga, baru saya punya ide coba kan masih pakai sepeda roda 4 gitu kan, Bu. iya. Jadinya eh, roda yang kecilnya itu saya tahan pakai sendal kan, jadinya kan dia gerakannya enteng ketika dia dayung tanpa, maksudnya nggak, rodanya itu rodanya itu enteng, itu dia bisa dengan benar-benar 360 derajat. Mm-mm, Baru minggu ini mm-mm, tuh udah mulai bisa tiga ratus enam mm-mm, puluh derajat, tetapi ketika mm-mm, jalanannya itu kayaknya laju gitu, Bu. mm-mm, Tapi kalau mm-mm, jalanan biasa itu kembali lagi Abang Khalidnya mm-mm, mm-mm. 180 gitu, Bu. Mm-mm. Ya itu mungkin karena ada kelemahan otot ya Bun pada bagian kontrol Oh, posturalnya. Sehingga untuk tenaga yang harus dia keluarkan lebih besar dia masih belum begitu kuat gitu ya. Harus ibarat hmm. harus ekstra banget dia mengeluarkan tenaga baru dia bisa. Nah, nanti sambil juga kita latih, kita support, kita kuatkan dulu untuk kontrol posturalnya ya sehingga selain memperbaiki meningkatkan kekuatan otot pada bagian punggung atau otot postural, nanti juga kita latih sehingga beriringan latihannya gitu ya. Gitu. Iya, Oke. baik. Yang selanjutnya jumping jack ya, jumping jack. Nanti kalau belum tahu videonya boleh saya share ya. Nanti juga dihitung sampai 10 kali ya. Ya, Terus baik. nah untuk melompat tadi sudah bisa ya. Nah, sekarang saya mau mengecek untuk lompatannya, apakah kan ada berbagai macam jenis lompatan ya, Bun. Ada yang linier, maksudnya maju ke depan, terus mundur, nah, samping kanan, samping kiri, lompat zigzag, lompat satu kaki, melangkah dengan kaki bergantian, ya. Eh, apa menggunakan hula hoop tentunya ya. Jadi semua semua yang latihan melompat ataupun melangkah ini nanti pakai hopscotch ataupun pakai hula hoop yang sudah seperti yang Bunda pernah lakukan itu ya, pakai atasan ya, Hmm, hmm. supaya anak itu ada Oh, orientasi untuk oke, oke. bergeraknya, begitu ya. Nah, nanti tolong Baik. dicekkan ulang ya, Bun, yang semua gerakan ini ya. Hmm, Nah, nanti untuk tugas hmm. pertama Baik, Bu. ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, limanya ini ada lompat yang bagian lompatnya ini ada beberapa varian ada beberapa lompatan 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya ada 6 kebanyakan nggak Bun? Halo Ah, ya. iya, Bu. Nggak apa-apa, Bu. Dicobakan dulu saja, Be. Oh Paling ya, nggak langsung semua, mungkin paginya sebagian, mungkin iya, sorenya sebagian gitu ya, iya Bu Eva. silahkan, ya, silahkan nanti Hmm. bundanya yang ngatur, disesuaikan juga dengan kondisi anak ya. Kalau anak masih sakit, contohnya misalkan nggak enak badan ataupun flu atau demam, ya sebaiknya nggak usah dilatih dulu, biar dia fit dulu kondisinya, baru dilatih karena nanti akan nggak efektif ya. Kalau latihan posisi sakit juga nggak efektif juga, gitu ya Bun. Oke. Nah, mungkin untuk Baik, Bu. tugas satu nanti silahkan dikerjakan dulu ya, Bu. Nanti masih ada tugas-tugas yang lain yang masih ada sampai nanti di pertemuan ketujuh. Nanti untuk tugas satu ini dulu ya, silahkan dilatihkan. Nanti untuk Ya, baik, Bu. videonya, kalau Bunda masih kesulitan ataupun belum punya bayangan, bisa tanya ataupun eh, menanyakan lebih lanjut supaya nanti kalau saya ada videonya saya berikan contohnya gitu ya Bun. Ya, baik, Bu. Oke Paling saya sam butuh yang
Nggih, yang mana? Stretching kali ya, Bu. Stretching. Oke. Nah, Iya. nanti saya berikan untuk video stretchingnya. Oke, sampai sini ada mau ditanyakan, Bun? Hmm, itu sih paling ya, Bu. Paling kami yang agak sulit mengontrol itu tuh belakangan ini tuh emosinya Abang Khalid gitu, Bu. Jadinya tuh eh, benar-benar tuh sulit mengontrolnya tuh emosi. Jadi baru sering sering menjerit-jerit, Bu. Belakangan ini tuh sering menjerit. Entah kenapa tuh suka suaranya kuat, misalnya pun ngomong atau menyanyi atau mengaji itu kadang sukanya suaranya kuatnya tuh kuat banget gitu, Bu. Hmm, Tuh. hmm, hmm, hmm. Tapi Hmm. nggak disertai emosi kan, Bun, waktu misalkan nyanyi ataupun ngaji itu nggak disertai emosi marah kan? Ada yang dia disertai emosi. Cuman kalau misalnya dia lagi seneng, misalnya kayak seperti nyanyi, itu tuh enggak. Dia malah ketawa-ketawa tapi suaranya kuat. Tapi ada hal-hal juga yang dia misalnya enggak mau melakukan sesuatu, misalnya Abang Khalid, misalnya itu udah berulang kali tuh dibilang, misalnya ayo sikat gigi. Itu sampai misalnya marahnya itu marah banget tuh, Bu, bisa sampai marah banget. Gak mau, tapi marah banget gitu, Bu. Itu Hmm, yang hmm. Nah, ini berarti untuk regulasi ya, Bun. Berarti untuk meregulasi emosinya. Nah, kadang kita harus menyikapinya seperti apa gitu ya. Nah, ketika kita mungkin untuk menyuruh atau memberikan instruksi anak ya, ayo apa kulit apa namanya gosok gigi dulu gitu ya. Nah, itu mungkin cara kita PDKT-nya itu sedikit sedikit dengan sentuhan. Maksudnya tidak jaraknya nggak terlalu jauh. Ayo pokoknya anu dulu apa gosok gigi dulu. Nah, tapi kita pun juga posisinya itu berjauhan sama si anak itu. Nah, alangkah lebih baiknya kalau kita sama mendekat gitu ya, mendekat bahkan kita tepuk-tepuk punggungnya ataupun kita eh, apa sentuh bagian kepalanya, yuk kita gosok gigi dulu yuk. Nah, jadi cara memberikan instruksinya juga mungkin bisa diubah ya lebih smooth sehingga si anak itu misalkan mau marah ya kita peluk aja atau kita bahkan boleh bercanda juga. Yuk kita ke kamar mandi yuk main sambil main kayak kereta. Jadi PDKT-nya itu ke anak itu kita lebih kreatif lagi gitu loh maksudnya. lebih kreatif lagi ya, Bu. Gitu. Jadi Ya, yuk kita main kereta-keretaan sambil megang pundaknya, terus kita jalan ke kamar mandi, terus sambil kita banyak cerewetnya juga gitu ya. Ayo kita, entah itu bahasa yang kita pakai apa, dengan bahasa anak tentunya gitu ya, yang dia mungkin eh, apa ngeh gitu ya kalau kita sebut sesuatu dia ngeh gitu. Nah, itu kita bisa pakai untuk PDKT lalu kita jelaskan, kita temani sehingga mengurangi tantrumnya. Terkadang trik-trik ataupun cara yang perlu kita berikan itu juga harus eh, menyesuaikan juga Bun dengan tidak bisa disamakan dengan anak-anak yang lain. Kalau anak lain mungkin dikasih instruksi dengan jarak yang jauh gitu ya. Ayo masuk gigi dulu misalkan contoh itu mungkin misalkan marah ataupun apa nggak suka bisa itu langsung ya. biasa aja gitu ya, nggak Ya, terlalu ya. anu ya. Nah, tapi untuk Mas Kolet mungkin perlu cara kita atau PDKT kita yang lebih lebih smooth, lebih kreatif sehingga dia nggak untuk meregulasi emosinya itu lebih bisa diminimalkan gitu loh. Ya, gitu loh, Bun. Ya. Kayaknya Nah, saya juga harus, ya ya benar, harus belajar kreatifnya kali ini ya, Bu. Belum dah. ya, Jadi tuh masih oke. sering agak bingung gitu, Bu. Oke. Nah, nanti selain itu pun juga kita tetap support ya pun. Kalau itu memang karena gangguan sensori ya, jadi dia belum bisa meregulasi emosinya ya, tetap kita berikan apa namanya latihan-latihan supaya matang kondisi sensorinya atau sistem sensorinya sehingga dia mudah meregulasi. Cuman juga harus diimbangi dengan pola asuh yang eh, tepat ya, sesuai dengan anak ya. Bukan berarti terus kita mau memanjakan enggak ya, tetapi kita tetap mendisiplinkan tapi dengan cara dengan cara yang smooth. PDKT-nya kita yang kita lakukan itu perlu kita sedikit ubah ya supaya anak itu mau Mhm. dengan kita gitu ya Bun. Oke, baik, Bu.
gitu ya. Ada lagi mungkin? Nah, udah sih Bu. Oh, paling sama ini mau nanya untuk yang adiknya kan Bu. Iya, Um, Menurut Ibu gimana ya Bu? Maksudnya saya kan juga karena kan belajar dari Abang Khalid kan mungkin pas kecilnya juga kurang stimulasi mungkin atau apa gitu jadinya ini untuk adiknya ini kan udah mau 2 tahun kan Bu. iya, Apakah perlu perlu bimbingan kadang soalnya saya kadang agak bingung kan maksudnya gitu melatihnya walaupun udah ada beberapa yang ya. Jadi apakah harus apa ikut bimbingan jadinya biar pasnya ke dia gitu Bu. iya, iya, Apa bisa yang juga, Bun. dilakukannya ke dia. Bisa juga. Ada juga kok untuk stimulasi anak. Ini 2 tahun ya usianya ya. Iya, mau 2 tahun. Oh 3 bulan ya, lagi sih, Bu. oh ya. Ada juga, Bun. Jadi apa saja ya yang perlu kita berikan atau kita latihkan ya untuk menstimulasi si anak supaya mungkin nggak seperti abangnya yang dulu mungkin masih apa ya kurang kayak gitu ya. Iya. Ah, ya, insya Allah ada Bun. Tetapi misalkan Bunda juga apa namanya ingin apa ya, kan untuk beberapa aktivitas itu bisa dilakukan juga ya untuk si kecil ya, untuk adiknya ya beberapa aktivitas kayak misalkan kayak melompat itu pun juga diberikan stimulasi ke anak usia 2 tahun juga nggak ada masalah gitu ya. Oh, Meskipun ya meskipun masih dilompatkan gitu ya. Nah, untuk lempar tangga oh, bola seperti itu ya ya. apa seperti lempar tangga bola itu pun juga bisa, tapi sesuai dengan kemampuan usia 2 tahun tentunya ya, nggak jauh-jauh banget gitu ya. Bahkan sangat dekat Hmm, pun nggak ada masalah ya, kayak lempar tangga mhm. bola, melompat, bahkan memanja. Jadi segala macam aktivitas yang terkait dengan motorik kasar gitu ya. Yang penting nggak gadget ya Bun. Tolong gadgetnya dihindarkan dulu ya sebelum usia Iya, iya. 5 tahun ke atas ya sebaiknya harus dikontrol betul-betul ya supaya nggak Mhm. ada pengaruh yang apa ya, signifikan ya pada si anak dari gadgetnya. Nah nanti hampir-hampir sama sebetulnya ya Bun untuk apa namanya stimulasinya hanya saja diatur untuk eh, intensitasnya maupun ya eh, kayak semacam gradasi kesulitannya. Jadi yang bikin yang sederhana, yang mudah. Kakak lempar tangan bola ya jaraknya dekat banget, nggak apa-apa. Kayak lompat ya Mhm. berarti mungkin kalau ada bola gym atau gym ball ya, itu boleh dilompatkan di situ. Merangkak, pindah bola gitu ya. Merangkak pindah bola, terus apa namanya berguling ya. Nah, itu jadi stimulasi bagi anak memanjat gitu ya. Terus apa namanya jalan di rumput ataupun apa namanya bermain di taman, main ayunan. Nah, Mhm. itu semua jadi stimulasi bagi anak ya. Tentu sesuai dengan kemampuan usianya 2 tahun. Yang penting jangan diberikan permainan yang pasif sifatnya ya. Mainan-mainan edukatif pun juga boleh kayak Lego maupun Mhm. hal-hal yang kecil lainnya ya, tapi aman bagi anak, tidak ditelan, tidak di macam-macam gitu ya. Kalau kelereng Oke. sebaiknya nggak usah. Kalau kelereng kayak kerikil tuh boleh ya, kerikil dimasukkan ke dalam botol, dihitung satu persatu, Oh. itu juga boleh. Terus bolanya Mhm. dipindah di atas papan titian, itu pun juga nggak apa-apa, nggak ada masalah gitu ya. Jadi apa yang saya berikan ini, apa dari tugas-tugas yang dulu maupun sekarang itu boleh juga dilatihkan ke adiknya, tetapi sesuai dengan kemampuan adiknya. Dibantu full nggak apa-apa, itu bagian dari stimulasi gitu Bu ya. Oke, oke. Oh, berarti nggak apa-apa ya, Bu, kalau dibantu gitu ya, Bu. Nggak apa-apa, Maksudnya nggak ada jadinya masalah. abangnya ngelakuin, jadinya dia adik mau ikut, ayo. Tapi dia benar-benar full dibantu gitu ya, Bu, masih Iya, gitu ya. boleh. Gitu Bu. Ya, ya, karena memang belum mampu juga. Kalau dipaksakan ya nanti malah kita yang nggak benar. Iya, iya, iya. Oke, Oke, oke. bisa diterima ya. Insya Oke, mungkin ada lagi? Allah. Sudah. Sudah ya.
Kalau sudah tidak ada, nanti saya share ya untuk tugasnya, untuk rekamannya. Atau mungkin kalau Bunda sudah catat, ya Alhamdulillah. Ya, Oke, baik, Bu. mungkin saya cukupkan sekian ya, Bun, untuk pertemuan kita di malam hari ini. Untuk pertemuan berikutnya, nanti kalau sudah ada 3 kali tugas, baru kita ketemuan yang kedua, baru selanjutnya mengikuti ya. Tidak harus setiap hari gitu ya, Bun. Tapi silahkan Bunda seenjoynya Bunda aja, kapan waktunya, ya lebih cepat lebih baik sih ya. Tapi kalau Ya, Bunda masih repot, ya kita berikan waktu toleransi untuk latihan, ya Bun. Nanti baik, kalau Bu. bisa setorin tugasnya di Telegram aja ya Bun, supaya bisa tersimpan. Kalau di kan penuh, soalnya nggak bisa tersimpan lagi, gitu ya. Ya, baik, Oke, Bu. mungkin sekian ya Bun untuk pertemuan kita di malam hari ini. Terima kasih atas waktunya, dan apabila ada Kenapa? kesalahan atau mungkin belum paham, nanti bisa diklarifikasi atau disampaikan lewat chat, gitu ya Bun. Oke, saya akhiri pertemuan kita di malam hari ini dengan berhamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair ya, Bu. Iya Bun, sama-sama. Oh, iya Ki. Oh, iya Ki.